Ya segera saja saudara kita mulai firman Tuhan. Seri biarlah apinya turun. Ini sesi terakhir. Ya jadikan sesi ini gongnya gitu saudara. Saya percaya ini akan menjadi berkat yang luar biasa. Ya saudara, hari ini temanya adalah api kebangunan rohani. Jadi setiap ada tema, saudara tangkap dulu. Karena isi khotbahnya akan masuk di situ. Artinya Tuhan yang sedang menyediakan api revival, api kebangunan rohani, saudara. Kebangkitan iman, kebangkitan roh yang luar biasa. Nah Tuhan ingin setiap kita mengalaminya, mendapatkannya. Ya kita belajar bersama-sama. Yang pertama Tuhan kita adalah the God of revival. Atau Tuhan yang mengadakan kebangunan rohani, kebangkitan iman kita, saudara. Yohanes 11 ayat 23 mulai, kata Yesus pada Marta, saudaramu akan bangkit. Jadi Yesus berkata, saudaranya akan bangkit. Saat itu saudaranya yaitu Lazarus mati. Tapi Yesus berkata akan bangkit. Kata Marta padanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Seringkali terjadi ya saat Tuhan Yesus berbicara, manusia itu hanya bisa menangkap secara lahiriah. Saudara tangkap dulu ya, Yesus Tuhan. Tuhan itu yang utama adalah tentang rohani, saudara. Tapi manusia seringkali nggak bisa tangkap. Yesus sedang berkata pada mereka yang sedang berkabung, yang sedang meratap. Karena Lazarus mati, saudara. Yesus berkata kamu kan bangkit, saudara. Itu punya arti luas, saudara. Tapi sekali lagi Marta, ya saya hanya berkata tentang nanti akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, aku ini kebangkitan dan hidup, yang memberikan kebangkitan, yang menghidupkan kembali. Barang siapa percaya padaku, kuncinya percaya. Kuncinya apa saudara? Percaya, saudara. Dikatakan, barang siapa percaya padaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Dikatakan, akan hidup sekalipun telah mati. Ya bisa saja bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Yang masih hidup, yang percaya akan terus mengalami kebangkitan, kebangunan rohani. Tidak akan mati selama-lamanya, saudara. Nah, itu adalah Tuhan. Artinya di sini sedang dijelaskan Tuhan itu kebangkitan. Tuhan itu kehidupan, saudara. Di mana ada kebangkitan, yang sudah mati bisa dibangkitkan, bisa dihidupkan, saudara. Sekalipun pada saat itu saudara keadaannya parah. Seperti Marta, Maria melihat ini Lazarus sudah mati. Kalau dulu belum mati Yesus datang, oke. Yesus menyembuhkan, ini sudah mati. Bahkan sudah dikubur 4 hari. Mungkin saja sudah mulai busuk tubuhnya, saudara. Jadi saudara mereka nggak bisa mikir seperti itu. Tapi sekali lagi hari ini firman Tuhan sedang mengajar kita. Supaya suku-suku kita mengalami kebangkitan, saudara. Yesus ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia adalah kebangkitan. Dia adalah kehidupan, saudara. Ya mungkin ada yang sedang mengalami ya kematian. Kematian itu luas, saudara. Ini Lazarus kematian secara lahiriah tubuhnya. Tapi yang nyata mati itu banyak. Imannya mati. Pengharapannya mati, saudara. Hubungan ya dalam rumah tangga mati. Sudah nggak ada hubungan lagi. Kesempatan untuk berprestasi mati gitu saudara. Oh pemutaran keuangannya mati gitu saudara. Banyak bisa juga bahkan pelayanannya. Oh kelompok saya mengalami kematian. Visi ya dalam hidupnya. Cita-cita mengalami kematian banyak. Hari ini saudara dengarkan. Apapun keadaannya. Biarpun sudah mati, bukan hanya hampir mati, sudah mati, sudah lewat. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlambat, saudara. Saya percaya itu Tuhan kita. Kalau di Alkitab, saudara masih ingat ada kisah tentang Yeskia dibawa saudara ke padang gurun dan lihat apa saudara? Tulang kering, saudara.
berserakan di mana-mana, tulang kering saudara. Wah, dikatakan bahkan sudah amat sangat kering, artinya sudah mati lama saudara. Sungguh-sungguh kering. Ditanya oleh Tuhan, bisakah tulang kering ini dihidupkan kembali? Bisakah tulang kering ini dihidupkan kembali? Bisakah tulang kering ini dihidupkan kembali saudara? Ini bicara banyak kematian dalam banyak mungkin. Ya saudara, cita-cita yang sudah mati saudara, bisakah dihidupkan kembali? Mungkin saudara, iman saudara, pengharapan saudara, pelayanan saudara, bisnis saudara, ya semua yang sudah mati, bisakah dihidupkan kembali? Saudara jawab. Tapi saat itu Yeskiel berkata, tidak tahu, Tuhan yang tahu. Betul saudara, singkat cerita, karena Tuhan itu adalah Tuhan kebangkitan, Tuhan menghidupkan, disuruh apa? Bernubuat, nubuatkan tulang-tulang ini supaya hidup. Kehendak Tuhan, bukan mereka mati, kehendak Tuhan mereka hidup. Maka disuruh menubuat, tulang kumpul gitu saudara. Dari semuanya kumpul saudara. Ada kuasa, keluar urat-uratnya, keluar dagingnya, keluar kulitnya saudara. Wah, luar biasa. Jadi manusia, tapi belum ada kehidupan, masih mati. Perintahkan lagi dari segala penjuru, angin dari segala penjuru, ya utara, timur, selatan, berembus saudara. Setelah dinubuatkan, mereka bangkit menjadi pasukan yang sangat besar. Hari ini saya deklarasikan, saya nubuatkan bagi saudara yang mengalami apapun. Dengar, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Imani akan ada kebangkitan. Tuhan itu Tuhan berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akan mati, sudah mati lama, tetap bisa saja dibangkitkan. Kita lihat dalam perjalanan Tuhan Yesus saudara, bukan Lazarus mati saja. Orang tidak punya biji mata, Tuhan Yesus bisa membuat biji mata. Dia meludah ke tanah, diaduk, dioleskan, biji mata bisa keluar. Betul enggak? Lumpuh dibangkitkan saudara. Kusta disembuhkan Tuhan. Bahkan air diubah menjadi anggur saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan meriah. Oh, badan taufan yang datang diteguhkan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tepuk tangannya lebih meriah lagi saudara. Katakan dalam hatimu, terima kasih Tuhan. Aku temukan Engkau, Allah yang menghidupkan, Allah yang beri kebangkitan. Tidak ada yang mustahil. Tapi saudara dengar kuncinya tadi, barang siapa percaya, barang siapa percaya, barang siapa percaya, betul? Barang siapa percaya, yang mati bisa dihidupkan, yang hidup akan terus mengalami kehidupan. Kuncinya percaya. Buka atas hati saudara. Terima kasih karunia, anugerah yang melimpah dalam kehidupan. Di mana-mana waktu Tuhan Yesus melayani, lihat orang yang keadaannya terpuruk, selalu tergerak belas kasihan. Kalau saat ini keadaanmu terpuruk, Yesus, ya saudara, Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Yesus ingin membangkitkan kehidupanmu. Yesus ingin membangkitkan kesehatan. Yesus ingin membangkitkan studi pekerjaan. Yesus ingin membangkitkan pengharapan iman saudara. Tepuk tangannya yang meriah. Orang kusta, gambaran orang yang dosa, kena kutuk, sudah disembuhkan saudara. Orang buta melihat, orang gila disembuhkan saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya senang saudara, ya terus kesaksian ini banyak sekali. Hari ini cerita sedikit kesaksian ya saudara ya. Ada satu orang ya beberapa waktu yang lalu kirim WhatsApp minta didoakan saudara. Doanya itu dia di tempat kerjanya, dia sedang mengajukan permohonan ya pindah untuk posisi karena dia merasa di tempat yang dia itu bukan talentanya, nggak pas, dia nggak bisa. Tapi dia tahu talentanya dia yang cocok lebih berguna lagi. Lalu sudah ngajukan untuk diusulkan ke atasan. Minta doa saya, didoakan Pak, didoakan Pak.
Yang kedua dia juga minta, Pak, doakan supaya dapat pasangan hidup gitu saudara. Ya, doa supaya dapat pasangan hidup saudara. Doa itu apa saudara? Pasangan hidup gitu saudara. Hari ini pagi-pagi mungkin tuh kemarin saya tidak tahu. Dia nulis surat, Pak, ternyata permohonanku tidak dikabulkan. Ya, belum bisa dipindah pokok gitu saudara. Dia tulis gitu. Ya, sampai aku sedih, aku sakit katanya gitu saudara. Terus saya balesin, jangan sedih. Allah turut bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan. Ini mungkin sudah sedang dengarkan. Iya saudara. Lalu tiba-tiba saudara, siang sorenya kirim WhatsApp saya lagi. Beda, Pak, tapi ada yang dijawab. Aku minta didoakan jodoh. 3 hari ada teman lama saya dari luar pulau. Tiba-tiba hubungi, mau enggak? Kita nikah aja, aku mau kembali ke Solo di luar pulau. Kalau engkau mau aku balik Solo, katanya gitu. 3 hari katanya gitu. Temennya ini bisa ingat saudara. Saya lihat dikirim foto, wah ganteng padahal. Ya, dia bersyukur saudara. Lalu saya katakan puji Tuhan, maka jangan sedih. Tuhan turut bekerja. Tuhan beri yang terbaik saudara. Saudara, dijawab lalu sembuh saudara. Manusia tuh biasanya gitu. Ada yang tidak jauh sedih, ada yang dijawab, wah puji Tuhan saudara. Ya, itulah Tuhan. Hari ini setiap saudara tangkap, Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi ingat juga bagi orang percaya. Bukan hanya bagi orang. Asal percaya. Engkau percaya. Engkau percaya. Engkau percaya. Engkau percaya. Engkau percaya. Kuncinya itu dipercaya. Tuhan menyediakan semua fasilitas. Tidak otomatis kita bisa dapat. Hanya orang yang percaya dan taati firman Tuhan. Taati petunjuknya. 2 itu harus seimbang. Gak taat firman Tuhan melanggar. Gak bisa. Percaya taat. Percaya taat. Percaya taat. Percaya taat. Percaya taat. Percaya taat. Trust and obey. Kuncinya dalam Tuhan itu saudara. Saya doakan saudara suku-suku mengalami. Nah, yang kedua saudara, ya kita harus menerima hatinya Tuhan juga saudara. Yaitu impartasi revival. Atau kalau dibuat mudah, Tuhan bukan hanya ingin kita mengalami revival, mengalami kebangunan rohani. Tapi Tuhan ingin juga memakai kita. Memakai saudara semuanya, saudara dan saya. Untuk apa? Membawa orang juga mengalami revival, mengalami kebangkitan. Jadi kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita diberkati untuk memberkati. Kita ditolong untuk dipakai menolong orang lain. Kita diberikan kasih karunia untuk menolong orang lain. Saudara tangkap, Tuhan itu selalu seperti itu. Enggak pernah hanya ingin memberkati kita saja. Tuhan ingin kita jadi berkat. Sebab saat kita mau jadi berkat, maka pengurapan berkat double. Di dunia diberkati luar biasa. Di surga diberkati pahala luar biasa. Tangkap saudara. Ya, jadi ada panggilan supaya kita itu sungguh-sungguh mau diberkati dan jadi berkat. Diberkati dan jadi berkat. Ya Tuhan itu bukan karena butuh kita saja saudara. Itu memberi kesempatan. Kenapa? Bisa enggak orang yang berdosa Tuhan sendiri berkarya bertobat, bisa enggak? Enggak usah pakai kita. Bisa. Orang sedang berzina, Tuhan kirim malaikat ya. Nekat, paten kabeh, pasti bertobat saudara. Betul enggak saudara? Orang yang mencuri, korupsi, ayo nekat, potong tanganmu itu. Malaikat datang, enggak usah Tuhan. Bisa. Betul saudara? Enggak percaya kamu, habis loh. Percaya? Tuhan kenapa enggak mau? Tuhan ingin kita anaknya dapat pahala. Tuhan ingin kita anaknya memuliakan nama Bapaknya di surga. Ini anugerah, ini kesempatan, ini satu yang luar biasa. Selalu semua perintah Tuhan untuk kita. Banyak orang salah paham, tabur, rugi, keliru. Tabur itu supaya kita bisa panen raya, supaya kita bisa dapat berkat. Banyak seringkali keliru saudara. Ngalah, wah saudara habis keliru, justru ngalah. Itu dapat anugerah yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita.
Lah, untuk kita bisa, saudara, sungguh-sungguh bawa revival, sungguh-sungguh bawa kebangkitan bagi orang lain. Kita harus punya apinya Tuhan. Kita harus punya api Roh Kudus. Tanpa api Tuhan nggak bisa. Murid-murid sudah dimuridkan 3,5 tahun oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi tanpa api Tuhan mereka nggak bisa. Menginjili nggak bisa. Ngerti firman Tuhan saja nggak bisa. Selamatkan jiwa nggak bisa. Hanya setelah mereka dilawat Roh Kudus. Api Roh Kudus turun. Dihinggapi api Roh Kudus. Dipenuhi dengan api Roh Kudus. Tiba-tiba terjadi kebangkitan. Tiba-tiba mereka menyala. Tiba-tiba saudara hikmatnya terbuka. Tiba-tiba perkataannya penuh kuasa. Hari itu 3.000 orang diselamatkan. Orang lumpuh berjalan. Perlu api Roh Kudus. Kalau tentang api saudara. Di Elia Elisa itu luar biasa. Tapi hari ini saya ingin ingatkan saja. Reinhard Bonnke juga sudah pulang ke rumah Bapak. Dia anak pendeta. Dia sekolah teologi, nilainya cum laude, ya terbaik. Saudara. Lalu dia merasa ada panggilan dari Tuhan. Dia orang Jerman, dipanggil ke Afrika, saudara. Sana. Lalu dia rela, sekalipun dia tinggalnya Jerman, ke Afrika, beritakan Injil, beritakan Injil. Semua saudara, ilmu yang didapatkan di sekolah teologi dipakai, dipraktekkan semua, saudara. Enggak pernah gagal, enggak pernah berhasil. Gagal. Sampai satu hari dia tanya Tuhan, ini kan panggilanmu untuk aku ke Afrika. Aku sudah mau di sini, tinggalkan Jerman yang jauh lebih enak. Kenapa enggak berhasil? Tuhan berkata, beritakan Injil, layani, ya sungguh-sungguh dengan api Roh Kudus. Tanpa api orang enggak dijamah, tanpa api enggak bisa berhasil. Ya dengan api, dengan api. Dengan api, dengan api, dengan api, dengan api, dengan api, dengan api, dengan api. Maka seri khotbah bulan ini sebenarnya intinya di situ. Supaya kita menyala. Kalau kita tidak menyala, kita tidak bisa nyalakan orang lain. Kita saja nggak punya api kok, betul nggak saudara? Harus kita menyala. Lalu bisa dipakai oleh Tuhan. Lah ada 3 penyebab api revival padam, hati-hati. Yang pertama gagal menangkap isi hati Tuhan. Ya kalau kita gagal menangkap isi hatinya Tuhan, kita nggak ngerti panggilan itu, saudara. Bahwa Tuhan ingin ya selain selamatkan kita. Ya Tuhan ingin kita dipakai menyelamatkan. Selain kita ini dibangkitkan, Tuhan ingin pakai kita bangkitkan orang lain. Harus bisa mengerti. Jangan sampai gagal, tidak tahu. Saat ini Tuhan berkarya luar biasa. Kalau ada yang tidak bisa menangkap rencana Tuhan, ya di dalam rohnya nggak bisa alami, saudara. Harus saudara tangkap sungguh-sungguh supaya ngerti isi hatinya Tuhan. Dia Allah, rela dilahirkan sebagai manusia. Supaya apa? Manusia harusnya mati di neraka, ya bisa diselamatkan, dibangkitkan, saudara. Dia di dunia rela tinggalkan pekerjaannya, ya 3,5 tahun menginjil, rela korbankan di atas kayu salibnya, saudara. Adalah untuk apa? Selalu ada pemulihan, saudara. Jadi ya jangan sampai ada yang tidak menangkap keinginan Tuhan, panggilan Tuhan untuk setiap kita, untuk saya, untuk kita semua, untuk saudara, untuk saudara, untuk saudara, untuk saudara semuanya. Jangan sampai. 2, terlalu fokus pada diri sendiri, bukan pada Tuhan. 2 Timotius 3 ayat pertama dan seterusnya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari akhir ini sekarang akan datang masa yang sukar. Kenapa, saudara? Manusia akan mencintai diri sendiri. Semua cinta diri sendiri, saudara. Yang penting diri kita saja. Dan menjadi apa? Hamba uang. Cinta diri jadi hamba uang. Apa-apa uang. Apa uang. Apa-apa uang. Sampai jadi beruang gitu, saudara. Ya mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Agama itu bukan nomor 1. Bukan percayaan pada Tuhan. Yang penting fokusnya pada diri sendiri. Ini keadaan zaman, saudara.
Kalau sudah yang penting nomor satu bukan Tuhan, sudah pasti nggak akan bisa menyala dalam Tuhan. Kalau nomor satu adalah jen, uang, ya menyala. Dengar tentang uang, ini uang menyala, saudara. Ya, jadi saudara sekali lagi kita jangan sampai terjebak hanya mementingkan diri sendiri, saudara. Ya, kalau kita hanya diri sendiri, dalam keadaan sukar, dalam keadaan sulit, zaman kan banyak masalah, goncangan akan banyak orang tanpa sadar mementingkan diri sendiri. Saya rasa tadi Tuhan ingatkan saya satu ilustrasi cukup bagus. Jadi satu kali ada seorang pengkhotbah, dia sekolah di daerah terpencil, lalu sewa saudara pesawat kecil charter gitu saudara. Lalu di situ hanya ada dokter satu, pengacara satu, anak kecil satu sama dia. 4 tambah 1 pilotnya saudara. Lah di tengah penerbangan saudara tiba-tiba ngalami saudara ya kerusakan dan bahan bakarnya itu hampir habis. Pilot sudah tegang, pilotnya sudah berjuang, kelihatannya sudah nggak bisa. Langsung instruksi semua penumpang 4 orang segera ambil parasit terjun gitu saudara. Nah sayangnya saudara ternyata parasitnya itu cuma 3. Ada satu yang nggak tahu ya hilang atau gimana, pokoknya 3 saja saudara. Langsung saudara yang dokter ini cepat ambil satu, dia berkata aku dokter, aku harus mengobati banyak orang, jadi harus selamat dulu. Ya pengacaranya, aku ini pengacara, wah untuk penting dibutuhkan bila banyak itu saudara. Langsung ambil, langsung terjun saudara. Tinggal 1 parasit, orang 2. 1 pendeta, 1 anak kecil. Pendetanya berkata pada anak muda ini, "Nak, aku sudah tua. Tugasku sudah aku lakukan banyak. Kamu masih muda, masa depanmu bisa dipakai oleh Tuhan banyak. Pakai saja." Kau yang terjun. Pilotnya karena ngomong di pilot itu sudah ada alat untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi anak itu berkata, "Enggak Pak Pendeta, enggak usah takut. Tadi salah satu salah ngambil. Ransel kutu yang diambil buat terjun. Jadi masih ada 2. Aja malah selamat. Kadang-kadang gitu. Kita itu saudara kalau sudah mementingkan diri, sudah. Yang penting kita selamat, orang lain mati karepmu. Saudara. Tapi kadang-kadang salah langkah sehingga akhirnya habis. Ada panggilan. Ada panggilan. Satu lagi ya saudara. Reinhard Bonnke lagi. Saudara pernah dengar dia melayani saat gagal tadi sampai sewa untuk tempat ya kantornya kecil itu saudara. $30 nggak punya uang. Doa nggak ada. Sampai waktunya sudah mepet. Sudah doa puasa nggak ada saudara. Besok nggak ada berarti sudah harus nggak punya tempat untuk ngantor sementara gitu saudara. Padahal itu murah di Afrika. Sedang dia pulang, sudah ingat ceritanya, tiba-tiba ya Allah Bapak berkata, ya aku mau kabulkan doamu. Ya minta apa saudara? Lalu saudara kalau orang kejepit gitu saudara, butuh uang kontrak nggak punya, mestinya kan mikir uang kontrak saudara, betul nggak saudara? Bahkan ada suara $1 juta gitu saudara. Lalu dia mau teriak $1 juta, bukan untuk sewa, untuk banyak aja. Tapi Roh Kudus ingatkan jangan 1 juta. Teriak 1 juta jiwa, 1 juta jiwa, 1 juta jiwa. Lalu dia teriak, Bapak 1 juta jiwa, 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 1 juta jiwa. Saya percaya menggetarkan hati Bapak. Saat itu kalau dia cerita orang ditertawain. Apa? Kamu penginjil yang gagal. Untuk bayar kontrak $30 aja gak punya uang 1 juta jiwa. Tapi sekali lagi. Bapak itu sang revival. Tuhan itu revival. Tuhan itu ingin ya, membangkitkan orang yang sudah hancur. Dipulihkan, dibangkitkan. Dengar, ada orang yang punya hati sama. Mau dipakai sama. Tiba-tiba Tuhan bekerja dan akhirnya orang sadar
pelayanannya jutaan. Sekarang visinya 100 juta. Betul? Hari ini saya percaya Tuhan sedang cari. Melalui ulang tahun cari Elisa yang bisa dipakai oleh Tuhan. Dalam gereja kita sedang dibangkitkan sehingga selamatkan bangsa. Ya, yang ketiga membereskan hati atau membereskan kecewa. Tapi hati lebih luas. Hati ini bisa menghalangi. Banyak orang anak Tuhan, banyak orang pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan, kalau tidak hati-hati hatinya penuh dengan kepahitan. Karena dalam kegerakan sering ada gesekan. Enggak ada yang tidak. Saya pun ngalami, semua saudara pasti ngalami. Ada yang cocok dengan pikiran saudara, ada yang tidak cocok. Ada yang cocok dengan keinginan hati saudara, ada yang tidak cocok. Saudara, kalau kita tidak hati-hati, enggak lapang hati, mudah sakit hati, kecewa, simpan pahit hati. Orang kalau sudah kecewa, pahit hati, enggak mungkin bisa menyala. Nyala pun begitu kecewa, padam, habis. Atau tadi godaan-godaan dunia lebih daripada Tuhan, motivasi hatinya ya enggak dibersihkan, enggak bisa nyala. Hari ini saya juga ajak uji hati kita. Hati bersih bisa menyala. Hati kotor, hati cemar tidak bisa menyala. Hati menyimpang enggak bisa menyala. Musa dulunya menyala karena dia tahu dipanggil untuk selamatkan bangsanya. Dia lihat ada orang Yahudi bangsa yang dianiaya oleh orang Mesir. Marah, dibunuh saudara. Ya, lalu dikubur. Dia pikir enggak ada yang tahu. Besoknya ketemu lagi. Ada orang Yahudi bertukar sini. Dipisah, malah marah. Apa? Kita ngangkat kau jadi hakim. Apa kau mau bunuh aku seperti kemarin bunuh? Ya orang Mesir kaget ternyata ada yang tahu. Pikir gak ada yang tahu. Saudara, malah ya orang Yahudi yang lapor pada Raja Mesir. Dia terpaksa harus lari tinggalkan diri. Saya percaya gak hati-hati akan kecewa. Aku mau bela bangsaku. Katanya Tuhan aku dipilih. Tapi kok malah mereka menipu aku, tikam dari belakang gitu. Dalam nama Tuhan Yesus, bersihkan hatimu hari ini. Sudah akan dipakai menyala. Sekarang yang ketiga, sudah rahasia mengubarkan. Kalau tadi bahayanya padam, sekarang mengorbankan api. Revival. Satu, sadar bahwa Anda dilahirkan untuk revival. Dilahirkan untuk tadi diselamatkan dan menyelamatkan. Dilahirkan untuk dibangkitkan dan membangkitkan. Dilahirkan untuk tujuan ilahi yang luar biasa. Yakobus 4:9 ayat 5 dan 6. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan. Untuk menjadi apa? Hambanya. Sudah ada rencana panggilan Tuhan sejak dari kandungan. Untuk apa? Mengembalikan ya kaum, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel berkumpul padanya, umatnya, bangsanya yang sudah undur kembali pada Tuhan. Itu panggilan, maka aku ya dipermuliakan di mata Tuhan dan aku menjadi dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat kau menjadi terang bagi siapa? Bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Hari ini firman ini dibacakan untuk kita. Tuhan ingatkan, kita sudah punya rencana Tuhan, sudah rencana lama. Masih di rahim ibu kita. Dilahirkan untuk panggilan ilahi. Dilahirkan, dibangkitkan untuk menjadi laskarnya. Untuk bangkitkan orang lain. Bahkan bukan hanya sukunya saja, bangsanya saja. Tapi sampai kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa, bangsa-bangsa. Ujung bumi, ujung bumi, ujung bumi. Betul, kalau kita nggak tangkap, kita nggak bisa. Tapi begitu kita mengerti,
Sejak aku belum dilahirkan, sudah ada rencana Tuhan seperti ini. Oh, waktu aku ada seperti ini. Sejak aku diselamatkan oleh Tuhan, ya aku sadar ada panggilan untuk menyelamatkan. Begitu saudara sadar, saudara akan menyala, saudara akan berkobar-kobar, saudara akan lakukan sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya peroleh kasih karunia. Maka gunakan mulut kita, perkataan kita yang keluar adalah membangun orang lain. Jangan sampai melemahkan orang lain. Betul saudara? Memberi pengharapan, memberi iman, memberi arah nasihat, memberi pertolongan. Itu yang harus ada. Diberkati untuk jadi berkat saudara. Saya percaya ini saat yang luar biasa. Kita jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kita jadi berkat untuk saudara bangsa sampai ujung bumi. Sejak apa? Ada media internet. Saya katakan berulang-ulang. Apa yang ada di tangan saudara itu adalah teknologi yang diberikan kita. Sebab apa? Kita beritakan kesaksian. Kita beritakan Injil. Kita beritakan keselamatan. Kita beritakan pengampunan. Kita beritakan pengharapan. Kita beritakan anugerah dalam Tuhan. Gunakan. Sekarang dulu beda. Dulu nggak bisa. Sekarang saudara mau langsung kemanapun. Mau di Amerika, mau di Nigeria, mau di Moskow, mau dimanapun. Saudara sudah bisa nembus. Minggu yang lalu masih ingat. Saya keluarkan, kalau masih ada dikeluarkan di Dias. Luar kota, luar pulau saja. Loh, saudara lihat. Ya ini yang sudah ada. Gereja lokal. Saudara. Ya ini ya juga. Ini yang tapi belum diuraikan kotanya. Langsung saja gitu. Ya langsung saja. Saudara lihat ya. Ini, tadi yang kota. Tapi belum tergabung di gereja lokal. Ini luar kota. Lihat ya. Lampung. Terjangkau 19. Riau. Jambi. Ya. Maluku, Ambon. Saudara. Sumatera. Sulawesi, Papua, Bali, Kalimantan, dulu NTT 49, Bengkulu, Bangka Belitung 1, Aceh dan banyak. Dulu nggak bisa kita jangkau itu. Kita nggak ada gereja di sana, betul? Sekarang tembus, Iblis berusaha untuk menghalangi pekerjaan Tuhan, tapi justru terjadi breakthrough. Luar negeri juga lebih hebat lagi. Saudara, saya sampai kagum. Sebelum tanya data saya nggak ngerti. Nederland, Belanda saja ada 22, Amerika 39, Singapura, ya, Malaysia 201, Myanmar 2, Timur Tengah 6, Korea, Australia, ya Jepang, saudara, New Zealand, Jerman, ya Taiwan, Eropa, saudara, England, Prancis, Hong Kong, Cina, saudara, Timor Leste, Filipina, saudara. Ini kairos, ini waktu. Setiap kita dipakai Tuhan besar-besaran. Kuncinya harus nyadari mau. Betul saudara. Begitu saudara melakukan, tiba-tiba dipakai Tuhan. Jadi apa? Alat Tuhan sampai ke bangsa. Sampai ke ujung bumi. Yang dua mau dipakai jadi kayu bakar. Saudara. Yang dari Tuhan untuk mengobarkan api. Supaya api bisa menyala, pasti ada. Bisa kalau zaman pertama kayu bakar. Setelah itu mungkin minyak bakar atau apa. Tapi supaya misbah itu menyala ada kayunya. Ada kayunya. Misbah itu harus ada. Habis tambah kayu. Saudara. Kayu terbakar. Tapi akhirnya jadi terang. Saudara. Jadi hal yang luar biasa. Harus saudara. Ada yang mau dipakai. Jadi kayu bakar seperti ini. Kita bisa lihat di Alkitab bagaimana revival. Ya gereja mula-mula pertama berdiri. Saudara, ada 120 orang yang berani tangkap sungguh-sungguh 10 hari. Tinggalkan semuanya. Sungguh-sungguh berdoa, berpuasa, tangkap janji Tuhan. Dilawat. Tuhan lihat hati yang seperti ini. Dilawat saudara. Dipakai jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Rasul-rasul semuanya. Rasul Paulus sama saja. Dia berani korbankan segalanya.
tangkap ini. Menjadi kayu bakarnya Allah. Dibawa di mana-mana. Sampai menimbulkan banyak saudara. Sehingga dipakai Tuhan luar biasa. Evan Robert, saudara, seorang pemuda. Saudara, kenapa dia bisa dipakai? Dia mau jadi kayu bakar. Saya baca biografinya, saudara. Setiap jam makan siang dia itu karyawan tambang. Pakai jam makannya, saudara, untuk berita Injil. Berita Injil. Setiap jam makan dia tidak pakai untuk hanya makan. Berita Injil. Berita Injil. Bersaksi, saudara. Usianya masih muda. Terus doa firman, saudara. Dan akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Jadi kegerakan luar biasa. Lalu setelah itu William Seymour. Dia dengar ada api Pentakosta Roh Kudus. Dipulihkan. Dia tangkap sungguh-sungguh. Dia enggak boleh ikut masuk di ruangan karena kulit hitam. Tapi dia tentu saja mau dengarkan dari luar kelas. Tangkap saja. Korbankan semuanya. Akhirnya dipakai Tuhan. Tuhan lihat hati seperti ini luar biasa. Saya tambah satu Yonggi Cho. Karena baru saja dipanggil pulang, saudara. Saya lihat hidupnya juga sama, saudara. Kemarin, ya Sabtu kemarin, saudara. Saya mengikuti upacaranya, ya penguburan. Salah satu yang terkesan ada kaitan dengan ini. Temannya dia, coba lihat. Yang ini khotbah upacara kematiannya. Kemarin, saudara. Pastor Kim Jong, Presiden Pastor. Nah, salah satu khotbahnya dia berkata begini. Kenapa Yonggi Cho dipakai luar biasa? Satu hari, karena itu teman main. Dia tanya, kenapa kamu bisa dipakai sampai 800.000 saat itu jemaatnya. Aku kok cuma 20.000 teman kok saudara. Lalu salah satunya pendeta Yonggi Cho mengingatkan, kamu doa sungguh-sungguh mau enggak korban waktumu untuk doa. Yonggi Cho berkata, sejak awal sampai puncak terus doanya dulu malah 8. Tapi yang belakang sampai sebelum air 5 jam per hari. 5. Dia korbankan waktunya. Dia korbankan dagingnya. Ada yang memang dipakai untuk itu. Jadi kayu. Kalau enggak bisa. Kalau kita enggak mau korban waktu, sudah matikan kedagingan, enggak akan bisa dipakai luar biasa. Ya, bukit doanya juga mereka tuh kalau doa hebat sekali. Yang bangun bukit doa luar biasa, saudara. Dan saya heran, saudara, ini tempat ibadahnya bukit doa. Yang kemarin dikubur di daerah sini juga, saudara. Pendeta Yonggi Cho dia punya pekuburan, ya komplek perkuburan di sini. Ya, ini yang datang banyak, saudara. Kalau Sabtu Minggu bisa puluhan ribu. Salah satunya, saudara, buat Brandon saat itu sedang bangun gedung gereja. Dananya saja masih kurang sebetulnya. Tapi melalui mertuanya Tuhan bicara, bangun bukit doa ini. Bangun bukit doa. Bangun. Karena dipentingi. Doa itu lebih hebat. Kuasa Tuhan lebih hebat. Akhirnya tetap berjuang. Akhirnya singkat cerita, ya sudah disetujui, diumum gerakan. Dan semua jemaat juga tergerak. Dukung semua. Jadi tempatnya di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Doa. Itu ini kamar itu, saudara. Ya kamar untuk tempat doanya mereka. Tapi sekali lagi sejak itulah saya juga lihat gereja kita sampai sekarang kenapa banyak yang mau jadi kayu bakar. Jadi kita nggak ada apa-apa. SGG sejak dari awal semualah, saudara ya. SGW ya, lalu Kadif, SGL, SGD dan semuanya. Semua ya. Karena semua mau jadi kayu bakar. Sehingga terus dibuat Tuhan. Ada yang ya terus berjuang dengan waktunya, tenaganya untuk melayani. Saudara, bahkan untuk dana, bahkan talentanya dipersembahkan. Waktu Covid ini juga ada ya peduli Covid, saudara. Ya, Bu Dwi, saudara. Berani itu resiko juga, saudara. Dia lakukan itu, saudara. Karena tidak mudah, ya tidak semua orang bisa berani. Luar biasa, saudara. Lalu di Jakarta ada Dokter Dani juga sama. Seperti di Solo juga, saudara. Berani dia, saudara. Ya, sekalipun risiko banyak, saudara.
Saya lihat ada yang memberikan alat-alat, ya, ada yang memberikan obat-obat, ada yang memberikan masker. Kita terima masker ini puluhan ribu, saudara. Maka masker kita nggak habis-habis, saudara. Karena banyak yang tergerak. Ya, keluarga Bapak Ibu Yuda, keluarga Bapak Ibu Tri Joko, itu mereka puluhan ribu, saudara. Ada yang memberikan ambulan, kemarin ambulan bisa dipakai. Ada memberikan mobil jenazah. Ada yang mensupport dengan dana semuanya. Yang pasti ada yang mau jadi kayu, api bakar untuk menyala. Iya, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Keluaran 34 ayat 10, firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa ini akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib seperti yang belum pernah dijadikan seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat. Tangkap, saudara. Saudara akan menyala. Saudara akan terbakar. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Luar biasa. Tangkap. Saya undang PW maju ke depan. Kalau saudara bisa tangkap, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Ya, harusnya ada banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Kalau ada satu saja boleh dikeluarkan, salah satu. Ya, sebagai penutup sekalian semua bisa siap semua. Oh, enggak ada. Ya sudah, saudara ya. Semua bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan, tanggapi, saudara. Saya percaya saat kita tanggapi, saudara akan menjadi kayu api yang di tangannya Tuhan, yang dipakai Tuhan, jadi obor kegerakan pada akhir zaman ini. Saudara akan mengalami yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah ada dalam hati pun terjadi. Hati kami, curahkan kuasa-Mu di tempat ini, membangkitkan setiap kehidupan kami. Minta Roh Kudus, saudara. Roh Kudus bekerjalah, nyalakan api-Mu, Tuhan. Nyalakan api Tuhan, membakar kami menjadi persembahan hidup bagi-Mu, Tuhan. Persembahan Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus berkaryalah, curahkan kuasa-Mu. Curahkan kuasa-Mu. Imanku bangkit dalam-Mu, Tuhan. Imanku bangkit dalam-Mu. Lakukan perkara besar bersama-Mu, Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, nyalakan api-Mu. Roh Kudus bekerjalah, nyalakan api-Mu, membakar kami menjadi persembahan hidup kami. Roh Kudus berkaryalah,
imanku bangkit dalamku, melakukan badai semua datang pada Tuhan, saudara. Semua berseru pada Roh Kudus. Roh Kudus berkaryalah, nyalakan apimu Tuhan, yang membakar kami menjadi api, kayu api yang dipersembahkan bagimu, sehingga nyala apimu menerangi orang-orang lain. Kami tahu ini panggilan Tuhan. Sebelum kami lahir, sejak kami masih di kandungan ibu, ini adalah rencanamu. Saat kami diselamatkan, saat kami lahir kembali, lahir dalam roh dan Tuhan, menjadi umatmu, ada panggilanmu Tuhan. Dibangkitkan untuk membangkitkan, diselamatkan untuk menyelamatkan, diberkati untuk jadi berkat, ditolong untuk menolong, dituntun untuk menuntun orang yang lain. Ini panggilanmu Tuhan. Roh Kudus berkaryalah, curahkan kuasamu, sehingga imanku bangkit dalammu senantiasa. Lakukanlah perkara besar bersamamu sesuai firman-Mu. Tuhan, mencari terang, datangkan keselamatan sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke ujung bumi. Kami tangkap Tuhan, ini Kairos-Mu Tuhan, panggilan ilahi Tuhan. Kami tahu ada sesuatu yang luar biasa. Api kebangunan rohani dinyalakan. Setiap kami mengalami menyala api kebangunan rohani. Bagi saudara yang mengalami kesuaman, kematian iman, kematian rohani, bagi saudara yang mengalami kematian pengharapan, kematian saudara dalam hubungan rumah tangga, kematian saudara, dalam studi saudara, bisnis saudara, keuangan saudara, dalam pelayanan saudara, api revival turun atas saudara, api Roh Kudus turun atas saudara, api kebangunan turun atas saudara. Roh Kudus, jamalah, 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 jamalah setiap kami, jamalah setiap kami, nyalakan. Hanya dengan apimu kami akan pancarkan terang. Hanya dengan apimu kami akan bakar habis kedagingan yang terus mengganggu. Hanya dengan apimu Tuhan kami akan bergerak dengan pengurapan, dengan kuasa, dengan menyala-nyala. Jama Tuhan, jama setiap kami. Hancurkan roh kecewa, hancurkan pahit hati, hancurkan roh ketakutan, hancurkan Tuhan kemalasan, hancurkan egois, hanya mikirkan diri sendiri, hancurkan semua penghalang Tuhan. Jama Tuhan, jama Tuhan, nyalakan apimu, bahkan besarkan apimu Tuhan, besarkan apimu Tuhan, makin menyala, makin menyala, makin menyala, makin menyala, makin menyala Tuhan. Ora lapasakara lapasakara, hira lapasakara lapasakara, ora lapasa, beri kami hati untuk jadi kayu apimu. Berikan kayu kami hatimu yang rela kau pakai, seperti 120 murid di loteng Yerusalem, seperti rasul-rasul, Rasul Paulus Tuhan, seperti berita Yogico, seperti pendahulu kami Evan Robert, saudara Tuhan, nyalakan apimu Tuhan, supaya kami punya hatimu yang selalu berkobar-kobar. Kalau melihat orang lain tidak tergembalakan, penuh dengan kegagalan penderitaan, punya api Tuhan, hati untuk tulang-tulang kering yang berserakan. Tuhan, kami nubuatkan Tuhan, ada kebangunan rohani, tulang kering diubah menjadi pasukan Tuhan. Ora lapasaka, terus saudara, datang pada Tuhan, menyala Roh Kudus, apimu berkobar-kobar, apimu yang membakar, menyala dalam roh kami. Terus tidak akan padam, makin menyala, makin menyala. Ucapkan perkataan profetik saudara, ucapkan perkataan profetik, ucapkan perkataan profetik saudara. Ora lapasakara lapasakara,
Hirala pasakara. Ucapan perkataan profetik. Hirala pasakara la pasaka. Sama. Oh, ini waktunya. Api revival datang pada kami. Api revival menyala dalam hidup kami. Selamatkan keluarga kami. Selamatkan orang-orang di sekitar kami. Bangkit. Tabur kasih dalam keluarga. Tabur kasih dalam lingkungan kita. Tabur kasih di kota, bahkan sampai ke bangsa-bangsa dengan media internet, sampai ke bangsa-bangsa. Saudara yang di luar kota, saudara di luar pulau, saudara di negara-negara lain, menyala, bawa api obor kegerakan sampai di kotamu, sampai di pulaumu, sampai di negaramu, sampai bangsa-bangsa. Bawa api itu, Tuhan impartasikan api yang baru di setiap kota desa, di setiap pulau, di setiap negara. Api menjalar, makin besar, makin dahsyat. 1 juta segera digenapi, 1 juta segera digenapi. Ada kebangkitan besar, ada kebangunan rohani besar. Api revival datang, api revival sudah datang. Orala pasakara. Menyala. Oh, tidak ada yang suam, tidak ada yang lumpuh, tidak ada yang koma, tidak ada yang mati. Dibangkitkan. Ucapkan perkataan profetik saudara, supaya ada kuasa Tuhan yang bekerja dan mengalir. Orala pasakara, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, supaya kami bisa pakai hidup kami, tubuh yang sehat, melayani Tuhan, membawa api kegerakan, membawa obor kegerakan, api Roh Kudus. Tuhan yang kekurangan, Tuhan berkatilah, supaya hidupnya jadi berkat. Yang kalah dibuat berhasil. Tuhan, yang jalannya serong diluruskan, yang hidup dalam dosa bertobat. Oh, yang hatinya keras dilembutkan Tuhan, yang cemar ditahirkan oleh Tuhan. Orala pasakara. Pakai gerejamu Tuhan, pakai umatmu Tuhan, pakai anak-anakmu Tuhan. Bawa obor kegerakan yang besar. Kami tahu revival is coming. Kebangunan rohani sudah datang. Saatnya kami start. Saat kami mulai bergerak dengan sungguh-sungguh, kami akan lihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Terus bukakan mata rohani kami. Terus melekat padamu Roh Kudus. Hanya Engkau yang nampak, bukan gerejamu. Hanya Engkau yang nampak, bukan setiap kami. Hanya Engkau Tuhan. Dunia akan melihat Engkau Tuhan. Dan sungguh-sungguh Engkau yang berkarya Tuhan. Bukan kami, tapi Engkau saja. Kami hanya kayu-kayu yang menjadi milik-Mu, yang diizinkan terbakar bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati dengan api kebangunan rohani. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, seluruh kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Teriakan api Roh Kudus turun atas kami. Api revival menyala dalam kami. Kami bawa api revival sampai ke bangsa-bangsa, sampai ujung bumi. Terima kasih Tuhan.